Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi katabas siyama lil mu'minin walinakuna minal muttaqin. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak sekali nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga alhamdulillah kita semua insyaallah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat besertakan salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni seorang proklamator yang tak pernah naik motor apalagi berbicara kotor, seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi apalagi berbasa-basi, dan seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan apalagi mencari lawan. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita, alam jahiliyah, menuju alam yang terang benderang dalam satu konsep minat thariqatil fusada ila thariqatil hasanah. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati min amalihi shalahu. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Wa idza saluhat saluha sairu amalihi. Apabila salat seorang muslim baik, maka baiklah seluruh amalannya. Begitupun sebaliknya. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Apabila salatnya buruk, maka buruklah seluruh amal ibadah yang telah ia lakukan. Jadi ibadah salat adalah khairul amal, ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Bahkan dikatakan as-salatu imanuddin, salat adalah tiangnya agama. Diibaratkan seperti sebuah bangunan yang menjadi tiang itu adalah salat. Maka kalau ada orang yang senantiasa melaksanakan salat, selalu menjaga salatnya, maka ia seperti orang yang tengah memperkokoh kekokohan agamanya. Kenapa kita sangat tidak diperbolehkan untuk meninggalkan sholat? Yang dimana ketika kita tidak mampu sholat dengan posisi berdiri, maka kita diperbolehkan untuk sholat dengan posisi duduk. Tidak mampu sholat dengan posisi duduk, maka kita diperbolehkan untuk sholat dengan posisi berbaring. Karena as-sholatu yufarriqu bainal abdi wa rabbihi. Karena sholatlah menjadi pembeda antara seorang hamba dengan Robnya. Salah satu keadaan di mana seorang hamba betul-betul dekat dengan Robnya adalah ketika ia dalam posisi sholat. Itulah mengapa para ulama sangat menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika sedang sholat. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, beribadalah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya untuk melaksanakan salat tahajud hingga kakinya bengkak. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atasna'u hadza? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Kenapa kau salat hingga kakimu bengkak? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Padahal dosamu yang telah lalu maupun dosamu yang akan datang pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akuna abadan syakurah. Bukankah karena itu seharusnya aku menjadi hamba yang lebih bersyukur? Dari hadis ini kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa Rasulullah saja orang yang dijamin masuk surga, dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang pasti diampuni oleh Allah, itu sholat hingga kakinya bengkak. Lalu bagaimana dengan kita
yang sama sekali tidak ada jaminan bahwa kita semuanya pasti akan masuk surga. Tidak ada yang menjamin bahwa dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ahli ibadah sekalipun tidak akan mampu menjamin dirinya akan masuk surga. Karena amal ibadah bukanlah penentu apakah seorang muslim akan masuk surga atau neraka. Karena yang menjadi penentu apakah seorang muslim akan masuk surga atau neraka adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, puasa, berzakat, itu semua kita lakukan agar mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau ketika sholat masih banyak dari kita yang bermain-main? Bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya ketika khutbah Jumat masih banyak dari kita yang bercerita? Ini yang harus kita evaluasi, hadirin jamaah sekalian. Karena jangan sampai alasan kenapa doa-doa kita sulit diijabah oleh Allah adalah karena kita terlalu meremehkan dosa-dosa yang kecil. Karena dosa kecil ketika kita remehkan, maka saat itu juga dosa itu akan menjadi dosa yang besar. Aisyah pernah dinasihati oleh Rasulullah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, iyyaki wa muhaqqarati dzunub." Berhati-hatilah dengan dosa yang diremehkan. Karena dosa yang diremehkan akan mempunyai tuntutan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum idza balagu sab'an." Suruhlah anak-anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka idza balagu ashran, apabila di umur 10 tahun mereka tidak sholat. Jadi hadis ini memberikan penegasan kepada para orang tua agar memerintahkan anaknya untuk sholat di umur 7 tahun. Bahkan kata Nabi, wadribuhum, dan pukullah mereka idza balagu ashran, apabila di umur 10 tahun mereka tidak sholat. Muanasang itu mandar dotai itu masih CTE daripada masih satu di akhirat. Lebih baik sekarang kita kesulitan menyuruh anak kita untuk sholat daripada nanti di akhirat ketika selangkah lagi kita akan masuk ke dalam pintu surga, datang anak kita mengadu kepada Allah, "Wahai Rob, oh puang, iya reto mau wenue dan arua nasio mas sambayang. Dan arua napisannya apa sang mas sambayang." Sehingga apa yang terjadi? Yang awalnya selangkah lagi kita akan masuk ke dalam pintu surga, tapi karena anak kita ini mengadu kepada Allah bahwa ia tidak pernah diperintahkan untuk sholat, tidak pernah diberitahu tentang apa-apa tentang sholat, sehingga kita pun ditarik ke dalam neraka dikarenakan mereka yang tidak sholat. Oleh karena itu, marilah kita ajarkan pendidikan tentang sholat kepada generasi-generasi muda, kepada anak cucu keturunan kita, agar nantinya di akhirat kita tidak dituntut mengenai mereka yang tidak sholat. Sebelum mengakhiri tausiah pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada seluruh lapisan pemuda di seluruh dunia, mulai dari kalangan pelajar maupun yang bukan, marilah kita bersama-sama membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menyebarkan dakwah, menyampaikan perintah Allah dan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa lagi yang akan menolong agama ini kalau bukan dari kalangan pemuda? Sebagaimana Insinyur Soekarno pernah mengatakan, 1000 orang tua boleh bermimpi, tapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqalah wala tanzur man qalah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.